ketakwaan bisa dia dapatkan, bitaatihi dengan taat kepada Allah Ta'ala, nurut namanya. Taat itu saudara tunduk, nurut kepada Allah. Ada orang tua, ada anak ya. Orang tua kadang memerintahkan sesuatu kepada anak tanpa anak mesti paham kenapa orang tua merintah. Tong kerjaan no angkutin kayu di belakang rumah, koredin rumput di samping rumah misalnya. Anak belum paham, tapi orang tua perintah itu, yang tahu maslahat dan tidaknya orang tua. Makanya orang tua kadang begini, kalau disuruh ngebantain banget, tahu nggak ngebantain? Ngelawan ya. Biar nurut apa? Nggak perlu dipaham, biar nurut. Karena ini orang tua yang satu anak. Tiap kali orang tua perintah itu karena ada maksud. Nggak perlu babanya nerangin begini, nih maksud baba nyuruh lu bersihin kayu, ntar biar nyalu masak, ntar biar bisa nyayur asem, biar bisa matengin nasi, biar bisa goreng telur. Ya begitu mah kelamaan ya. Jadi udah angkutin kayu. Anak juga nggak perlu nanya ngapa sih Mbak kayu pakai diangkatin misalnya. Satu itu. Kedua, guru perintah anak, perintah murid. Hafalkan jurumiyah. Guru nggak ngerinci. Si murid itu tunduk dan patuh dengan perintah gurunya. Itu dinamakan taat. Orang akan muncul rasa ketaatan. Nih guru, murid bisa muncul taat kepada guru. Anak bisa muncul ketaatan kepada orang tua ketika anak itu atau murid itu ada rasa takzim kepada gurunya. Kenapa ada rasa takzim? Sebab dia lihat gurunya itu sosok yang wajib diturut, dan anak melihat orang tuanya sosok yang harus diturut. Gimana sosok yang harus diturut? Orang tuanya sering mencontohkan hal-hal yang baik. Ketika orang lazim dalam kebaikan orang tua dan dilihat oleh anaknya, maka secara otomatis di diri anak ini tumbuh rasa takzim. Sholat tong, ya Pak. Emang bapaknya tukang sholat. Ngaji tong, ya Pak. Ada takzim tuh. Emang bapaknya tukang ngaji. Tapi pada saat orang tua tidak memberi contoh, kemudian diperintahkan anaknya, itu anak ngerjainnya awang-awangan. Kita ada misalnya disuruh sama bapak kita main judi mulu, kita disuruh sholat dong, bapak kemana? Tanggung nih judi. Sholat nggak kita kira-kira? Malah kita diam-diam saudara pengen ngalahin baba dalam judi. Gue belajar judi, gue mau kalahin baba gue. Jadi anaknya lebih profesional dari babanya, karena anak biasanya pengen lebih dari babanya. Baba saya ustadz, anak harus jadi kiai, gitu. Anak biasa gitu biasanya. Walaupun belum tentu tercapai, tapi pikiran tuh pengen lebih dari ayahnya. Baba saya kiai, saya kudu jadi wali, gitu. Tapi nggak ada yang begini, baba saya wali, saya harus jadi nabi, nggak ada itu mah. Bukan jadi nabi. Keinginan itu ada saat orang tua mencontohkan hal yang bersimpangan dengan syariat, maka anak tidak nurut. Orang-orang murid-murid yang kemudian nurut kepada gurunya itu karena gurunya memang memberi contoh. Ada pesantren saudara,
Di Jawa banyak, di Banten juga. Gak apa-apa, ini mah kongko ya. Ngaji mah baca dewek, kita udah pada bisa. Udah aki-aki ini. Kita kongko aja ini mah. Di Jawa itu pesantren, kalau gurunya duduk di bangku, murid harus turun ke bawah. Guru misalnya duduk di bangku, ini begini nih kayak duduk di bangku. Kalau kata guru saya mah, guru yang duduk di bangku itu guru kuntilanak. Padahal dia lagi di bangku. Dia kata gini, nanti kamu kalau seandainya jadi ustadz, kamu ngajar, jangan duduk di bangku, kudu di bawah. Mengapa guru? Sebab yang di bangku guru kuntilanak, ogam rendah gitu, udah di bawah. Itu saya lihat, lah itu kan guru lagi di bangku, kuntilanak dong. Saya kata kuntilanak, itu membanyolan dia. Jalan pakai dengkul, seperti di Ploso. Masya Allah, itu didikan akhlak. Nggak boleh pakai telapak kaki, nemuin guru tuh pakai dengkul. Jadi kalau udah di depan rumah masuk ke dalam rumah gurunya, itu pakai dengkul. Jadi yang kapalan itu saudara bukan telapak kaki kita, dengkul kapalan. Karena jalan pakai dengkul. Didikan apa itu? Didikan adab, bukan guru gila hormat, bukan. Guru tahu percis aturannya. Karena si guru sama gurunya begitu juga. Walaupun dihormatin kayak gitu, ketika di depan guru mah ya tetap aja begitu. Pakai dengkul juga. Itu didikan adab. Supaya di hati murid muncul takzim, baik ketika gurunya hidup maupun ketika gurunya mati. Supaya di hati murid muncul takzim, baik si murid masih di pesantren ataupun sudah pulang. Sudah di rumah kalau disebut gurunya begini, ingat guru. Karena didikan takzim. Kenapa dididik takzim? Sebab di dalam ilmu agama ada sisi-sisi abstrak yang tak terlihat tapi terbukti. Apa sisi abstrak itu? Keberkahan. Keberkahan. Keberkahan ini, saudara, dia itu seternya ilmu. Saya pakai cincin nih, ya, digosok rapi, cincin rapi digosok. Kok belum berseter ini? Itu ceritanya. Ini yang pada senang batu. Saya ngomong untuk kaum batuiyin. Ya Allah, belum berseter, dilihatnya kurang enak. Oh, ada amplasnya. Serbuk intan. Pakai serbuk intan. Sek. Pakai bambu, finishing. Kik. Rapi, lihat. Ya salam. Itu jadi RP. Kalau zaman batu tuh dipanggilnya batu RP. RP tuh udah rupiah dah. Wah, RP nih mahal berarti. Yang tadi 10.000 bisa jadi 1 juta. Itu gara-gara apa? Seter. Ilmu itu, saudara, serbuk intannya akhlak. Ilmu itu serbuk intannya adab. Maka di pesantren murid dididik untuk beradab kepada gurunya. Kenapa? Ente dididik bukan cuma pinter. Kalau mau pinter ente nggak usah nyantren, baca buku biar banyak, pinter. Tapi tugas seorang santri di samping mencari ilmu, dia harus pulang membawa berkah. Maka dididik adab. Itu taat namanya. Jadi taat itu ada sisi keberkahan. Satu itu. Yang kedua, saat seorang murid beradab kepada guru dengan tulus, saya ngomong kayak penting ini ya, tapi memang perlu diomongin karena memang penting. Karena ini bagian kurikulum yang hilang. Jadi nggak diangkat lagi orang hilang.
Ketika seorang murid mempunyai adab ketaatan yang ikhlas, maka ilmu-ilmu rahasia gurunya tanpa dia minta akan turun kepada muridnya. Tidak tertulis. Saya sampaikan, tidak tertulis. Ilmu-ilmu rahasia gurunya akan sampai kepada muridnya. Tiba-tiba murid begini, loh kok ana bisa ya? Kok ana paham ya? Padahal ini nggak pernah dijelaskan, kok ana paham. Oh, itu keberkahan adab kepada gurunya. Itu nggak tertulis. Jadi di dalam kitab itu ada lapisan, saudara. Ada lapisan bagian-bagian ilmu. Ada yang disebut tersurat dan ada yang tersirat. Kalau tersurat, saudara, fokus konsentrasi ilmu dengan kecerdasannya, dia akan dapat ilmu tersurat. Tapi yang tersirat, dia harus punya akhlak tinggi yang tulus kepada gurunya. Akan turun itu. Habib Abdullah Al-Haddad katakan, al-barakatu la tadharu illa min ba'du. Al-barakatu, keberkahan guru itu, la tadharu, belum kelihatan. Masih ngaji, masih jadi santri, belum kelihatan. Illa min ba'du, kecuali nanti. Lama amat nanti mah. Ini ilmu sabar. Di terhadap guru itu di pesantren, sabar itu bukan teori. Tapi tanpa si murid bermaksud melakukan sabar, gurunya sudah menerapkan teori itu. Nanti sabar. Belum tampak illa min ba'du, kecuali nanti. Apa maksudnya min ba'du? Setelah misah dengan gurunya. Misah. Masih di pondok mah masih ada guru, belum beseter. Bintang juga kagak terang kalau ada bulan. Pelita juga kagak terang kalau ada patromak. Bulan juga kagak terang kalau ada matahari. Murid juga nggak terang kalau ada gurunya. Ntar pas keluar dari pesantren di kampungnya terang aja orang dewek. Begitu. Misah dari guru terang. Yang kedua maksudnya, illa min ba'du, kecuali setelah gurunya berpulang ke rahmatullah. Saat gurunya meninggal, muncul aja tuh bintang, teng. Pada saat Nabi Muhammad masih hidup, sahabat nggak ada yang naik namanya. Saat Rasulullah sudah berpulang ke rahmatullah, muncul ulama-ulama dari kalangan sahabat, dan terus begitu dari generasi ke generasi. Itu taat sama guru, taat sama orang tua. Kalau taat sama guru, saudara, keluar keberkahan ilmu. Adab sama guru. Kalau adab sama orang tua, saudara, keluar keberkahan umur. Umur kita berkah. Udah rumus. Dua ini saudara dia bisa lakukan, taat sama orang tua dan taat sama guru, baru dia bisa taat sama Allah. Namanya ini tangga, anak tangga. Baru dia bisa taat sama Allah. Bab ini orang ntar saat dia pulang nyantren, dia harus menjadi suri tauladan. Dia harus taat kepada Allah. Maka dididik di pesantrennya untuk beradab, berakhlak dan taat kepada guru. Baru taat kepada Allah. Makanya saudara, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, man ardani wa yuskhitu walidayhi fa ana anhu sakhir.
Katani wa yurdi walidayhi fana anhu radin. Barang siapa yang membuat senang aku tapi membuat sakit hati orang tuanya, maka aku benci padanya. Dan barang siapa yang membuat sakit aku tapi dia membuat senang orang tuanya, fana anhu radin, maka aku suka kepadanya. Jadi ini hadis menjadi parameter bahwa seorang ingin mendapatkan keridhaan Allah, untuk bisa taat kepada Allah ada tahapannya, yaitu ridhal walidin, taatul walidin. Allah Ta'ala tidak menyebutkan abawain, bukan ababa menya. Man ato'a baba'ahu wa nya'ahu, enggak, tapi walideh. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini, bukan wabil abawain. Karena walid itu, saudara, orang tua itu ada walid min haitsun nasab, orang tua biologi, nyama baba yang gede di kita, yang beranakin kita. Yang kedua, orang tua ideologi, kata Ki Abdul Rashid, yaitu orang tua yang mendidik kita. Jadi bahasa Allah Ta'ala singkat, wabil walidin. Jadi taat sama guru, taat sama orang tua, ini yang dilakukan. Baru fa'ana anhu radin, aku ridho dengan dia. Apalagi ama emaknya taat, ama babanya taat, ama gurunya taat, berakhlak beradab, ama Allah Ta'ala taat, sudah itu mah selesai. Orang tua taat sama baba amanya, terus sama gurunya taat, cakep dah.